pengurusnya. Nah, pengurusnya ibarat bukan bapak, pengurus juga ikut apa kata umum. Nggak bisa. Begitu. Dan Bu, ini ibu suaminya. Iya. Ya udah mendingan nyari mending bawa aja. Ya, gimana yuk? Kita kasih konsep. Iya, itu polsek di sana. Panggil polsek kemarin, polsek kemarin. Iya, polsek udah sering kemari. Pakai masker. Jangan pakai masker, ini kan masjid. Jadi kita ada perbedaan antara masjid dengan pasar. Udah Kata agama, pasar sama di dalam agama bilang, siapa orang yang Al-Quran surah Al-Imran ayat 96 dikatakan paman dakholahu kana amin. Orang yang masuk dalam masjid aman. Ulama Itu Al-Quran. Terus sekarang mau takut mau apa sih? Mau apa? Lu mau bikin peraturan? Lu ikut apa? Langsung ini. Udah, udah lah. Tahu banget bikin peraturan lu ya. Apa ya? Di sini. Saya pakai masker, saya mau sholat. Pemerintah pengaturan, ulama itu pengaturan. Lu itu Sekarang ulama itu pemerintah. Nggak bisa. ulama lebih tinggi daripada pemerintah. Makanya Kenapa nggak ulama marah? Kenapa nggak ulama udah marah? Saya mau minta, saya tidak ngurus bapak, saya masuk ke masjid rumah Allah. Udah. Betul. Ya, udah. Rumah Allah ada aturannya. Aturan saya nggak lagi di masjid, saya hanya pakai masker. Itu kan Iya. aturan pemerintah. Itu pemerintah. Hah? Kalau gitu berarti nanti saya akan bilang kalau memang masuk masjid dilarang pakai masker. Betul. Kan gitu ya, Pak? Betul. Kan ada dalilnya. Kita kan Saya cuma nyalain. sekarang mana kamera kita Nah, oke, video. kita sampaikan aja kalau Enggak sampein aja, bapak polsek aja sekarang. Kamu sampein aja. Sampai Pak. polsek suruh lari. Di dalam gampang kan, nggak usah berdebat kita. Bapak nggak usah berdebat, kita sekarang polsek aja. Masker. Hah? Ya, Bapak Berarti sampaikan. Bapak usir saya, kalau kamera yuk. Bapak usir saya nggak boleh sholat di sini kan? Pakai masker kan, Pak? Iya, memang nggak boleh. Yang nyuruh nggak boleh sholat siapa? Saya nyuruh keluar mau bapak ini. Ini maskernya, maskernya. Masker. Jangan masker. Kalau keluar dari sini. Loh, berarti kan bisa saya. Lah iya, karena itu peraturan. Lu mau apa? Apa lu? Kalau mau apa? Apa lu? Mau apa? Gue sih. Lu sekarang apa di sini? Iya mau apa? Bentar, Pak, intinya sekarang nggak boleh. Nah, sudah lah. Mau apa? Cuman buka masker yang apa susahnya sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para jim, para pecinta kanal Jimat Luhur dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan senantiasa dalam kebaikan, senantiasa dalam keindahan bersama berkah Tuhan. Para jim, saat ini saya hadir sendiri tanpa ditemani oleh Ki Cokro, dan kali ini juga saya tidak akan mengulas budaya terkait dengan karya seni, tradisi, atau keindahan-keindahan yang menjadi bagian dari alam Nusantara. Melainkan kali ini saya akan mengulas tentang merosotnya, tentang mulai memudarnya budaya adiluhung bangsa ini. Budaya yang sangat dikenal di berbagai naskah-naskah kuno. Budaya adiluhung bangsa ini yang sampai mencuat sampai ke berbagai negara, yaitu budaya sopan santun. Mungkin para jim masih ingat tayangan beberapa waktu lalu berkenaan dengan peristiwa yang menimpa seniman Jaran Kepang di daerah Medan, Sumatera Utara, di mana mereka selain diusir juga dituduh berkolaborasi dengan setan. Padahal Jaran Kepang adalah tradisi asli Nusantara yang memiliki latar belakang sejarah yang juga memiliki makna filosofi. Namun kali ini yang saya akan bahas bukan masalah Jaran Kepang, tetapi ada kesamaan, yakni memudarnya nilai santun. Seperti para jim mungkin sudah melihatnya di media sosial, belum lama ini beredar cukup viral di mana seorang pria yang sedang beribadah di dalam masjid dibentak-bentak oleh 3 orang gara-gara dia menggunakan masker.
si jemaah tadi merasa benar dia menggunakan masker, mempertahankan dirinya. Karena apa? Penggunaan masker adalah anjuran, bahkan diwajibkan oleh pemerintah terkait dengan melawan COVID-19. Sementara para pengurus masjid bersikukuh bahwa masjid itu aman dari apapun, juga termasuk dari COVID, sehingga orang yang mau masuk ke masjid tersebut tidak boleh menggunakan masker. Biar lebih detail lagi ya, kita tonton dulu deh videonya ini. Nah, terkait protokol kesehatan, ulama kita di Indonesia, siapapun dia, misalkan NU atau Muhammadiyah juga yang lain, sepakat dengan itu. Ulama dunia juga sepakat. Loh, kita ini apa? Mayoritas ulama dunia menyetujui adanya protokol kesehatan dalam peribadatan. Itu kan sudah menjadi hukum tersendiri, ijma. Apa dasar kita untuk melanggarnya? Kalau bukan karena merasa diri paling benar. Dan inilah yang menjadi bibit-bibit pertengkaran. Karena apa? Tidak tahan melihat orang yang berbeda dengan kita. Padahal orang yang melakukan sesuatu biasanya juga memiliki prinsip tersendiri. Karena tidak sama dengan kita, lalu dicap salah, dicap sesat, musyrik, dan macam-macam lah ya. Maka itulah para jemaah sekalian, ini mohon maaf ya, bukan saya ngajari panjenengan, bukan apa, ini sharing saja bahwa terjadi seperti ini, di mana budaya bangsa kita dikenal di seluruh dunia sebagai orang-orang yang memiliki peradaban tinggi, budaya yang luhur, tata krama, sopan santun, adab asar, tawadhu. Tapi belakangan itu sudah mulai mengikis. Mudah-mudahan kita bisa kembali merawat budaya sopan santun itu. Mudah-mudahan kita mampu melestarikan budaya adiluhung leluhur kita. Bagaimana kira-kira menurut para jemaah sekalian? Kasih komentar ya. Beri masukan kepada kami di kolom komentar. Bagaimana menurut Anda? Walaupun apa yang terjadi di Bekasi sudah selesai, sudah terjadi mediasi, selesai di atas materai, walaupun mungkin gitu, ketika orang melaksanakan protokol kesehatan lalu dilarang, apakah itu tidak menjadi bagian dari menghalang-halangi orang yang taat pada prokes? Ya nggak tahu lah, itu urusan hukum. Tapi ya mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang sadar lah, menjadi orang yang berbudaya. Dan juga harapan kami di kru kanal Jimat Leluhur, berikan masukan kepada kami sehingga ya terjadi saling sharing untuk kebaikan bersama. Cukup ya. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala tetap dijadikan orang yang istiqamah dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita ditetapkan hati untuk mencintai NKRI. Saksikan terus kanal Jimat Leluhur, dan apabila ini dirasa bermanfaat, mohon share, kirim ke yang lain. Mudah-mudahan menjadi amal jariah. Jimat Leluhur top markotop everything. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana para jemaah, sudah memperhatikan kan? Mungkin sebagai informasi tambahan, peristiwa itu terjadi di Masjid Al-Amanah yang terletak di Kelurahan dan Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 pada sekitar pukul 14, di mana seorang jemaah tadi bernama Bapak Roni Oktavian
beserta keluarganya hendak melaksanakan sholat zuhur. Karena beliau menggunakan masker, maka terjadilah seperti itu. Namun di hari yang sama, pada malam harinya, kemudian terjadi mediasi di Polsek Medan Satria, di mana sudah terjadi mediasi dan selesai di atas materai, ditengahi oleh Kapolsek Medan Satria, Bapak Kompol Agus Rahmat. Menurut Bapak Kompol Agus Rahmat, para pihak sudah berdamai, dan aparat kepolisian juga sudah memberikan penjelasan kepada pihak masjid atau DKM masjid yang bernama Bapak Ustadz Abdul Rahman, agar memperbolehkan jemaah yang masuk ke masjid tersebut untuk menggunakan masker, karena itu bagian dari menangkal atau melawan COVID-19 yang sampai hari ini masih terjadi. Lantas, selain persoalan sopan santun, ada beberapa hal yang menjadi catatan para jim. Pertama, bapak yang bentak-bentak itu di video tadi yang menggunakan jubah ya, dia mengatakan bahwa di dalam Al-Quran sudah jelas bahwa orang yang masuk ke masjid itu aman. Lalu beliau mengutip ayat Al-Quran yang beliau katakan, surat Ali Imran ayat 96. Benar gak Pak Ustadz? Itu ayat 96 pada surat Ali Imran. Ayo kita buka bareng-bareng Quran ya. Ternyata kalimat yang dia sampaikan dalam video tadi itu berbunyi, waman dakhalahu kana amina. Waman lan sopone wong dakhalahu kang mlebu sapa man hu ing Baitullah aslinya, kana amina, maka jadi amanlah dia. Benarkah itu potongan ayat 96 dari surat Ali Imran? Ternyata bukan. Yang benar itu ayat ke-97 surat Ali Imran. Sebab ayat 96-nya berbunyi, Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Berikutnya ayat 97 berbunyi, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Perhatikan saya ulangi lagi, wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul azim. Para jim, terkait dengan penyebutan nomor ayat atau urutan ayat, mungkin karena lupa atau kekeliruan ya, salah sebut, mungkin beliau ingin menyebut ayat 97 keliru ke 96, bisa saja seperti itu. Tetapi benarkah atau relevankah kalimat wa man dakhalahu kana amina dikaitkan dengan orang yang masuk ke dalam masjid tersebut aman? Aman tentu dari berbagai hal. Kira-kira relevan nggak? Ayo kita ulangi lagi. Dari awal ayat ini, setidaknya dari ayat ke-96.
Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Al-ayah. Para jemaah sekalian, ayat ini mengisahkan atau menerangkan, di mana Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa rumah pertama, rumah ibadah pertama yang berada di muka bumi, yaitu yang ada di Bakkah atau di Mekkah. Atau biar lebih detail saya terjemahkan. Inna awwala baiti wudi'a linnas, dan seterusnya. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun dalam kurung untuk tempat ibadah manusia ialah Baitullah yang di Bakkah atau Mekkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Kemudian sambungan dari ayat tersebut pada ayat ke-97, fihi ayatum bayyinatum maqama Ibrahim. Fihi ono ing dalem bait, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata. Di antaranya adalah makam Ibrahim. Menuju kepada ayat yang dibaca oleh orang dalam video tadi, wa man dakhalahu kana amina, maka barang siapa yang masuk terhadap atau ke bait atau Baitullah, kana amina, maka amanlah dia. Jadi intinya, apabila kita menerjemahkan ayat ini secara letterlex, secara apa adanya sesuai terjemahan harfiahnya, ayat ini menjelaskan, Allah menjelaskan bahwa rumah ibadah yang dibangun oleh Allah adalah yang ada di Bakkah, yang ada di Mekkah, yaitu Baitullah atau Ka'bah. Di situ juga Allah menerangkan ada tanda-tandanya yang nyata, diantaranya ada makam Ibrahim. Maka Allah kemudian menjelaskan, barang siapa yang masuk ke Baitullah kana amina, maka amanlah dia. Jelas ya. Kana amina, maka amanlah dia. Jadi khitab dhamir pada man dakhalahu itu adalah Baitullah. Begitulah dulu secara letterlex. Faktanya, para jim sekalian, walaupun Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan seperti itu, dan secara letterlex kita tadi sudah menerjemahkan, faktanya di Masjidil Haram, di mana di situ ada Ka'bah, ada Baitullah, orang yang melaksanakan ibadah tetap menggunakan protokol kesehatan yang sangat ketat. Bahkan ibadah umroh sempat dilarang, setelah diperbolehkan itu pun juga dengan protokol kesehatan. Ibadah haji juga begitu, selain jaga jarak, menggunakan masker, tidak boleh menyentuh ini dan itu dan sebagainya. Bahkan juga setiap jemaah, apabila kita perhatikan dalam video-video saat pelaksanaan ibadah di Masjidil Haram, itu juga diberi hand sanitizer. Itu Mekkah, itu Baitullah, di mana ayat tadi secara khusus hitopnya ke Baitullah, itu pun masih memperlakukan atau memberlakukan protokol kesehatan. Bagaimana dengan yang lain? Bahkan sampai membentak-bentak orang yang menggunakan masker di saat ia masuk ke dalam masjid yang dimaksud tadi. Benar-benar budaya sopan santun, budaya tata krama sudah mulai hilang. Mestinya apabila kita memiliki paham yang berbeda dengan yang umum, silahkan saja. Tapi masjid itu adalah tempat ibadah bagi sekalian umat Islam. Kalau memang ada peraturan seperti itu, ajaklah bicara baik-baik, jangan dibentak-bentak.
Walaupun tentunya mbok yo mikirlah. Kembali lagi ke ayat tadi, di Mekah saja, di Masjidil Haram saja tetap diberlakukan protokol kesehatan. Apalagi di sini.